Waktuku kecil, kami yang masih anak-anak punya jam batasan bermain. Terus, nggak boleh main sendirian ke tempat sepi. Karena kata orang tua, banyak penculik anak kecil yang berkeliaran. Isunya penculik anak itu lagi nyari tumbal untuk bikin jembatan. Jadi anak-anak bandel yang suka main sampai malam, ataupun yang suka berkeliaran nggak jelas, bakal diculik dan dipotong kepalanya untuk dijadikan fondasi jembatan. Ngeri nggak tuh? Masa kecilku itu padahal pertengahan 90-an loh. Bergidik juga ketika membayangkan kalau di tahun 90-an aja ancamannya sudah sebegitu. Nah, gimana dengan keadaan di tahun-tahun di atas itu? Tahun 70-an misalnya. Kan waktu 70-an tuh pasti lebih banyak lagi jembatan yang belum dibangun. Maka apakah itu berarti penculiknya juga lebih banyak? Nah, karena yang jelas tahun segitu tuh serial killer memang lagi banyak-banyaknya. Mereka jadi urban legend, jadi momok bagi semua orang, khususnya anak-anak. Fenomena ini yang diangkat kembali oleh Scott Derrickson, yang juga kembali ke genre horor yang jadi akar karir filmnya. Lewat film The Black Phone, Derrickson membawa kita merasakan seperti apa hidup jadi anak 70-an, di mana anak-anak bisa diculik di siang bolong di tengah jalan dan dipukuli oleh orang tua yang mabok di rumah pada malam hari. Bicara soal horor dan anak-anak, memang harusnya ada batasan yang jelas, yaitu batas eksploitasi anak di dalam genre itu sendiri. Ada banyak film yang membuat horor anak-anak, tapi tidak jelas peruntukannya kepada siapa. Misalnya film The Doll 3 baru-baru ini. Film tersebut mengandung tema kehilangan, cemburu, hingga bunuh diri pada anak-anak. Materi yang dewasa. Diberikan rating yang dewasa juga karena mengandung adegan kekerasan berkaitan dengan karakter anak yang diportray. Tapi penulisannya sangat sederhana, seperti menjadikan anak-anak sebagai objek derita dalam sebuah cerita yang didesain untuk bisa ditonton oleh anak-anak itu sendiri, walaupun masalahnya sebenarnya sangat dewasa. Sebenarnya buat orang kita, mungkin hal itu tuh nggak exactly baru, ya kan? Kita tahu anak-anak zaman dahulu tuh dipaksa nonton film PKI, alias salah satu film thriller terseram yang pernah dibikin oleh filmmaker kita. Jadi mungkin nakut-nakutin anak-anak itu sudah mendarah daging di sini. Film superhero Indonesia aja kan dibikin kelam dan sadis. Nah, makanya film The Black Phone ini mesti kita jadikan pembanding. Bagaimana membuat cerita horor dengan karakter anak-anak yang membahas peristiwa kekerasan yang bisa dialami anak-anak tanpa terasa eksploitatif. Pelajaran yang langsung bisa kita petik sehubungan dengan itu adalah bahwa The Black Phone tidak pernah ditujukan untuk anak-anak. Film ini komit dengan rating dewasanya dan menunjukkannya ke dalam desain penceritaan yang juga dewasa. Kita di sini akan melihat anak-anak berantem, tonjok-tonjokan hingga berdarah-darah. Karakter anak yang dibully mulai dari teman sekolah hingga ke orang tua di rumah. Hantu anak-anak yang tewas dibunuh pun banyak kita jumpai di sini. Kita melihat karakter anak yang terus dipush untuk berhadapan dengan hal mengerikan seorang diri. Enggak sendirian ding. Karena kita menghadapi semua itu bersama dengan dirinya. Ya, enggak sekalipun anak-anak dalam film The Black Phone kelihatan sebagai objek. Kita tidak menyaksikan mereka diculik, dibunuh dalam ketakutan. Kita ikut merasakan horor yang mereka alami. Feeling teror yang konstan itulah yang menandakan film ini kuat sekali menampilkan perspektif karakter anak dengan sangat genuine. Gak usah nunggu lama, transisi tone di prolog alias menit-menit awal sebelum kredit pembuka muncul aja tuh udah gila banget rasanya. Sehabis sorak-sorai kompetisi di lapangan baseball, lalu setup relasi karakter utama, semuanya lantas muram saat fan hitam itu mulai muncul di tikungan. Best part dari film ini memang adalah di babak setupnya. 30 menit pertama saat kita diperkenalkan kepada lakon cerita dan panggung. Kota Colorado itu terasa nggak aman. Sudah banyak anak-anak sekolah yang diculik. Beberapa di antaranya dikenal baik oleh Vinny. Mason Thames jadi anak yang pemalu tapi punya lengan yang kuat di sini. Babak awal film ini melakukan banyak sekaligus tapi sukses berat dalam tugasnya. Karakterisasi Vinny dan relasinya dengan beberapa karakter kunci berhasil dimantapkan. Vinny suka roket. Dia naksir cewek tapi nggak berani bilang. Dia tuh tipe anak yang sering dibully, sehingga dia butuh bantuan dari teman-teman, bahkan dari adiknya sendiri, yaitu si Gwen,
yang diperankan dengan natural dan kocak oleh Madeleine McGraw. Hubungan kedua kakak adik ini dengan ayahnya juga dilandaskan. Tentu saja nanti si Vinny akan jadi korban penculikan berikutnya. Nah, di ruang bawah tanah tempat dirinya disekap penculik itulah sesuatu hal mistis terjadi. Telepon di dinding yang sudah rusak, yang kabelnya sudah nggak nyambung itu berdering tiba-tiba. Vinny mengangkat dan dia mendengar ruh para korban bicara kepadanya, mencoba membimbing Vinny untuk take action keluar dari tempat itu. The Black Phone diangkat dari cerita pendek karangan Joe Hill, putra dari novelis horor kawakan Stephen King. Sedikit banyak pengaruh bokapnya dapat kita rasakan di balik cerita Hill ini, terutama dari unsur mistis dan psychic yang dikandung oleh cerita. The Shining misalnya kan, ada yang namanya Shine, yaitu kekuatan yang membuat Danny Torrance bisa telepati, punya penglihatan dan bisa baca pikiran. Shine ini digunakan sebagai fasilitas tak terjelaskan untuk membantu memajukan plot. Nah, si Gwen di film The Black Phone ini punya kekuatan seperti Danny Torrance, walaupun bukan Shining namanya. Tapi si Gwen punya kekuatan vision, dia bisa melihat sesuatu dari mimpinya. Hantu-hantu yang datang untuk membantu Vinny juga mengingatkanku kepada hantu penolong di film Pet Sematary. Aku nggak tahu materi asli Black Phone ini memperlakukan unsur-unsur tersebut seperti apa. Aku belum baca cerita pendeknya. Namun dari yang kulihat tertampil di sepanjang durasi film, The Black Phone tidak membuat mistis tersebut jadi terlalu menggampangkan. Cerita lain jelas akan settle dengan menjadikan hantu dan kekuatan psychic itu sebagai suatu kemudahan. Namun alih-alih itu, The Black Phone berusaha mengangkat fasilitas ini menjadi sesuatu. Misalnya si adik Vinny, si Gwen tadi, dia punya kekuatan penglihatan, tapi juga diberikan konflik dengan ayahnya. Sekaligus ini juga nanti bakal menyenggol urusan religi. Nah, meskipun sedikit aspek religi ini digunakan lebih sebagai komedi, tapi setidaknya lapisan karakternya jadi bertambah. Terus juga bantuan dari hantu-hantu gak lantas membuat aksi dan pilihan Vinny jadi selesai. Bayangkannya sebagai petunjuk kasar aja. Masih banyak yang harus dipelajari, masih banyak yang harus diperjuangkan oleh tokoh utama kita dengan tangannya sendiri. Jadi bantuan hantu tersebut tidak lantas memudahkan begitu saja. Nah, seperti halnya genre lain, dalam horor pun ada klise. Tapinya lagi tidak semua klise harus diberantas, karena ada juga klise yang masih work. Misalnya dalam horor adalah soal bahwa yang paling mengerikan justru adalah manusia. The Black Phone punya klise ini. Yang horor itu adalah penculiknya, bukan hantunya. The Grabber, kayaknya ini peran paling deranged yang pernah dibawakan oleh Ethan Hawke. Jauh lebih berbahaya daripada hantu-hantu, karena dia itu penjahat, sedangkan hantu-hantu di sini itu adalah korban. Persoalan hantu jadi tantangan bagi The Black Phone sebagai film horor, yaitu bagaimana membuat makhluk halus berpenampilan mengerikan, tetap seram, tapi kalah menakutkan dibandingkan dengan manusia yang bahkan tidak bisa diperlihatkan secara langsung dia tuh membunuh karakter anak-anak. Nah, ini kalau di film kita pasti bakal ada adegan yang memperlihatkan The Grabber membunuh anak kecil dengan sadis. Tapi film tidak, dia tahu batasan yang mana eksploitatif, yang mana enggak. Perhatikan jump scare yang dilakukan oleh film ini setiap kali kemunculan hantu. Film tidak membuatnya over, tidak membuatnya lebay, melainkan dengan seadanya, tidak pakai suara mengagetkan. Cukup membuat kita ketakutan dari build up kemunculan, tapi tidak sampai merampas kita dari simpati ataupun dari apa yang harusnya kita rasakan kepada mereka yang cuma korban. Segala teatrikal justru diberikan kepada The Grabber. Ia nggak langsung membunuh, melainkan memainkan main game dulu dengan korbannya, menikmati jebakan mental yang dia buat sendiri, yang pakai topeng yang berbeda-beda setiap kali kemunculan. Topengnya ini yang keren nih. Topengnya ini didesain oleh Tom Savini. Makanya saat nonton tuh aku kelihatan kok familiar ya topengnya gitu. Ternyata benar mirip sama topeng The Fiend yang ada di WWE, yang juga dibuat oleh Tom Savini. In many ways, The Grabber yang merasa Vinny spesial tersebut adalah paralel dari kehidupan si karakter utama. The Grabber bisa jadi simbol dari bully yang ia terima. The Grabber yang punya adik juga bisa dilihat sebagai lawan dari hubungan Vinny dengan Gwen adiknya. Dan yang paling utama adalah soal banyaknya topeng yang dipakai The Grabber. Ini bersisian dengan Vinny yang gak populer dan bahkan bisa dibilang tidak kelihatan di sekolah oleh teman-temannya. Karena dia tuh saking gak populernya, dia tuh dicuekin.
Jadi walaupun karakter The Grabber tidak dikembangkan mendalam, tapi dari desain karakternya, dia sudah jadi antagonis yang efektif untuk protagonis kita. After all, ini adalah cerita tentang anak yang harus belajar stand up for himself. Satu yang menarik dicuatkan oleh film ini dengan subtil adalah soal kepentingan dari sebuah nama. Hantu-hantu tidak bisa lagi mengingat nama mereka. Vinny berbohong soal namanya. Lalu juga ending film nanti berupa cewek yang ditaksir Vinny akhirnya menyebut namanya. Nama seperti wajah di balik topeng adalah identitas kita. Hal yang tidak dipunya oleh anak-anak korban bully dan korban KDRT seperti Vinny karena mereka semua jadi merasa kecil. Film menyebutkan bahwa nama Vinny baru dikenal saat dia hilang diculik. The Black Phone menunjukkan bahwa konfirmasi nama oleh orang lain dapat memberikan kekuatan seperti yang kita lihat ketika para hantu jadi merasa damai setelah diberitahu namanya. Perjuangan Vinny pun akhirnya menutup ketika dirinya sudah direcognize dengan nama di akhir cerita. Memang, sebagai adaptasi dari cerita pendek, kesan agak dipanjang-panjangin masih sedikit menghantui film ini. Babak kedua yang memperlihatkan proses Vinny berusaha melarikan diri bisa terasa repetitif. Walaupun film memang berusaha menaikkan tantangan, mulai dari dia harus menggali dengan tangan kosong, ke harus memanjat dengan kabel, hingga ke membuat jebakan dari perkakas-perkakas. Persoalan mistis dan kekuatan Vision adiknya yang tak terjelaskan pun dapat membuat penonton yang mengharapkan penjelasan bisa sedikit kurang puas. Beberapa orang mungkin bakal mengeluhkan film ini lambat. Tapi aku bisa lihat itu hanya karena horor dalam film ini ternyata tidak mencapai ketinggian yang mereka harapkan. Bahwa film ini ternyata hantunya baik, sehingga momen-momen jumpscare yang ditunggu untuk seru-seruan gak benar-benar terbayar. Buatku sendiri film ini amat memuaskan. Actingnya really good semua. Lihat aja nanti actingnya si Gwen atau actingnya si Ethan Hawke. Arahan horor dan dramanya selaras. Babak satunya justru yang paling enak untuk disimak. Aku suka melihat relasi Finley dengan adiknya dan juga dengan teman-temannya. Rasanya sudah lama sekali nggak nonton film horor tentang anak-anak yang benar-benar mencekam dan nggak sekedar membuat mereka jadi objek. Dan lebih lama lagi rasanya kita nggak mendapat karakter horor edan yang pakai topeng keren. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk The Black Phone. That's all we have for now. Apakah menurut kalian anak-anak zaman dulu mengalami tantangan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak zaman sekarang? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydershit di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.